Ciri-ciri dari keris dapur Bima Rangsang Look 17 adalah looknya 17. Kita hitung sahabat pusaka Jawa ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Looknya ada 17. Kemudian memakai tikel alis, memakai kembang kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai sokokan rangkap, memakai serawean, dan juga memakai greneng. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau, dan semoga Allah menjaga selalu iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik banjir, longsor, angin topan, gempa, ataupun musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan serta bonus berupa ganjaran pahala. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, rezekinya seret, usahanya bangkrut, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan berapa rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa sehat-sehat selalu, karena saya dalam beberapa hari ini sakit sahabat Pusaka Jawa. Ya, namanya manusia sakit. Kalau nggak sakit nanti dikira Fir'aun, karena Fir'aun tidak sakit 500 tahun. Kalau kita sakit berarti alhamdulillah kita bukan Fir'aun. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Kalawija atau Palawija, atau yang bilang lagi Kalawijan. Keris Kalawija adalah keris yang di luar pakem. Looknya itu di luar pakem. Ya, ricikannya di luar pakem. Kalawijan, kalau orang masyarakat bilang nyeleneh, kalau orang pondokan bilang khawarikul adah, nyeleneh, ngulayani adat. Seperti itu gayanya, stylenya itu tidak seperti orang pada umumnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, di dalam bilah ini ada keris pusaka Look 17, yaitu Bima Rangsang, sahabat Pusaka Jawa. Kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kagok Banci. Untuk mendaknya ini adalah kendit silang mirah. Untuk handle-nya ini handle canteng. Untuk warongkonya ini jenisnya kayu trembalu, handle-nya juga sama, sahabat Pusaka Jawa. Untuk pendoknya ini adalah pendok bunton, motif naga, ular naga, sahabat Pusaka Jawa. Ini motif ular naga, ekornya di sini, kepalanya di sini. Kita buka bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari jauh biar kelihatan biasa pakai background kertas HVS. Oke ya. Nah, gini nih. Oke, sekarang kita kedepankan dan saya dekatkan dengan kamera. Ciri-ciri dari keris dapur Bima Rangsang Look 17 adalah looknya 17. Kita hitung sahabat Pusaka Jawa ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Looknya ada 17. Kemudian memakai tikel alis, memakai kembang kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai sokokan rangkap, memakai serawean, dan juga memakai greneng. Nih. Ya, jadi ciri-ciri dari dapur keris
Bima rangsang luk 17 adalah bilahnya luknya 17, kembang kacang, memakai tikel alis, memakai jalen, memakai lambe gajah, sogokan rangkap, memakai serawen, dan juga memakai greneng. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilanya, ini adalah pucukan bilanya keris Nyujen. Pucukan bilanya Nyujen ini, ya. Pucukan bila ada banyak, ya. Ada Nyujen, ngudup gambir, ambudu tumo, anggabah kopong, nugi binetet, ada ngumyang, ada anggabah kopong, ya. Sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang gonjonya. Kalau kita lihat dari sini, kalau kita lihat gonjonya dari atas ini, gonjonya ini adalah gonjo nguceng mati, seperti ikan uceng yang mati. Ya, kalau dari samping kita ketahui ini gonjonya gonjo sepit rontal. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat untuk pejetannya atau belumbangannya, ini adalah mbata rubuh. Ini mbata rubuh karena ada yang pejetan atau belumbangan yang ada gembata atau yang agak tinggi. Ya. Biasanya untuk yang adeng bata ada pada keris-keris dapur keboan. Carubuk juga ada, yang tangguh-tangguh Mataram juga saya dulu pernah punya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang lambek kembang kacangnya. Kembang kacangnya ini adalah bungkem, sahabat Pusaka Jawa, atau ada yang bilang lagi raket karena nempel pada bila. Lihat ya. Kembang kacang bungkem ini mempunyai makna filosofi. Karena kembang kacang kan banyak, ada yang bungkem, gelung wayang, ada yang mukubimo, ada yang pokok, ya, seperti itu. Nah, ini kembang kacang bungkem itu mempunyai makna filosofi yang dalam, yaitu tuah atau angsarnya adalah biasanya untuk membungkam atau membuat orang takluk. Ketika kita berbicara, dia cuma diam atau iya apa saja yang kita omongkan dia menurut. Itu makna filosofi dan tuah atau angsarnya dari kembang kacang bungkem. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat pamornya, ini kalau kita lihat pamornya, ini adalah pamor pedaringan kepak, sahabat Pusaka Jawa. Pamor pedaringan kepak. Sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar pamor pedaringan kepak adalah untuk memudahkan mencari rezeki. Ya, makna simboliknya adalah kemapanan secara materi. Karena apa? Pedaringan itu tempat, dulu itu seperti kayak guci, ya, buat tempat beras, mungkin sekarang kosmos, ya, itu penuh, pedaringannya kebek penuh. Kalau umpamanya kalau sekarang mungkin jarang orang menyimpan beras banyak, mungkin kalau sekarang kita samakan, itu seperti kita analogikan seperti tabungan kita banyak, ya, pedaringannya kebak, jadi mapan secara materi, ya. Di pedaringan kepak juga ada doa khusus yang terselip, yaitu untuk perlindungan juga dari hal-hal yang negatif, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang luk 17, tuah atau angsar dari luk 17 apa? Luk 17 adalah 17, angka 17 adalah angka yang sangat sakral. Angka yang sangat diistimewakan untuk Nusantara kita. Bahkan tidak untuk Nusantara, untuk umat muslim sedunia. Di mana Al-Qur'an diturunkan pada malam 17 Ramadan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Terus untuk kepercayaan orang-orang Jerman sana ataupun orang-orang Yahudi, angka 7 adalah angka yang paling tinggi, mempunyai nilai mistik. Seperti itu. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan angka 17 adalah bukan buatan manusia tapi dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk umat Islam, angka 17 adalah melambangkan jumlah rokaat yang sholat 5 waktu itu yang fardu kita kerjakan. Itu 17 rokaat. 17 itu. Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, Duhur 4, Asar 4. Coba dihitung. Itu 17 totalnya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi angka 17 melambangkan angka yang luk 17 melambangkan luk yang sakral. Di mana di sini mempunyai satu makna filosofi yang dalam, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Jadi 17 melambangkan satu spiritual yang tinggi. Seperti itu, mempunyai tingkat spiritual yang tinggi. Nah, kalau kita lihat tentang dapurnya, ini adalah dapur Bima rangsang. Bima kita tahu artinya adalah Werkudara, tokoh pewayangan Pandawa 5, salah satunya. Dia orang yang pemberani,
sahabat Pusaka Jawa. Tidak takut, tapi berani dalam rule yang benar, dalam hal kebenaran sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari lorok besinya, ini adalah hitam kehijauan, ya, lorok besinya hitam kehijauan. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang demes, serasi, seimbang, menyenangkan ketika dilihat, ini menyenangkan sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk besinya ini berkesan kering, kurang wasuhan, dan pamornya kalau kita raba ini agak nyekrak sahabat Pusaka Jawa. Pamornya ini agak nyekrak ya, atau nyekrak apa ya, agak kasar kalau diraba, agak terasa. Beda dengan pamor yang besi yang lumer, artinya halus. Kalau ini agak nyekrak ya. Kemudian dengan gonjo yang sebit rontal ya, dengan gonjo yang sebit rontal. Kemudian sirah cicaknya pendek, ini estimasi adalah Madura sepuh. Pamornya juga gajih sahabat Pusaka Jawa. Ini pamornya gajih, coba ya, ini gaji dan nyekrak pamornya. Ini estimasi Madura sepuh. Kita ketahui Madura itu kan ada empu koso, ada empu macan, ada empu apalagi Lujuguno, ya Lujuguna, ada empu kacang. Yang terkenal itu mungkin 4 ya. Padahal kan empu banyak sekali. Cuman yang untuk Madura itu yang terkenal 4 itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, Madura sendiri kan ada yang Madura sepuh dan Madura nem-neman. Kalau menurut saya ini adalah Madura sepuh. Kalau Madura nem-neman atau nom-noman itu seangkatan dengan Amangkurat, kerajaan Mataram Amangkurat. Nah, kalau menurut saya ini adalah tangguhnya Madura sepuh, dan ini juga memakai jenggot sahabat Pusaka Jawa di sini. Ini memakai jenggot. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita ketahui dapur Kalawijan itu atau Palawija atau Kalawija itu dulu diciptakan adalah untuk orang-orang yang spesial seperti falsafah, seniman, ya, terus ahli sastra ya, falsafah lah, terus para penari, apalagi para pelukis, dan juga orang yang difabel atau yang cacat secara fisik. Dulu kalau kita melihat dari beberapa literatur buku dari Keraton Surakarta, itu dapur Kalawijan itu dibuatkan untuk orang-orang yang khusus. Makanya jarang ditemukan dapur-dapur keris Kalawijan. Dan dapur keris Kalawijan juga secara nominal atau nilai ekonominya lebih tinggi daripada dapur-dapur yang lain karena kelangkaannya seperti itu. Karena satu kelangkaannya juga lihat garapnya. Kalau garapnya utuh seperti ini ya, bagus, looknya pun demes, kewes. Juga kita bisa lihat dari tangguhnya, garapnya. Ini kemungkinan secara secara antikan, kalau barang itu jarang di pasaran, kemudian dari garapnya bagus, pamornya bagus, pasti akan banyak dicari dan nilai ekonominya tinggi. Jadi sahabat Pusaka Jawa, jika mempunyai look lebih dari 13 di luar pakem dan garapnya bagus, disimpan. Karena dulu saya pernah punya Bima Rangsang yang look 25. Ya, itu dimahari oleh orang Bojonegoro. Setelah saya tanyakan lagi, sudah hilang, ditukar sama keris 4. Aduh, gue bilang, mau tak maharin kembali. Tahun 2016 kalau tidak salah itu dimaharin. Nah, ini adalah Bima Rangsang look 17. Kalau sahabat Pusaka Jawa mencari di buku dapur, mencari di buku ensiklopedi nggak ketemu, terus mencari di buku keris Jawa antara mistik dan halal itu ada. Nah, di situ ada Bima Rangsang look 17. Jadi makanya kadang ketika kita mencari dapur pusaka, kita harus buka-buka dulu. Oh, di sini tidak ada, ketemu. Di buku ini tidak ada, ketemu. Ah, di sini ada. Seperti itu. Makanya saya sarankan sahabat Pusaka Jawa untuk memperbanyak membeli atau mengkoleksi dan dibaca buku-buku keris. Jadi ketika mendapatkan satu keris yang agak susah, di buku ini kok tidak ada, jangan patah semangat. Cari di literatur buku yang lain, kalau tidak cari ke senior keris. Kadang ada beberapa dapur maupun pamor yang tidak ada di pakem. Saya mempunyai pamor namanya pamor Naga Gerah. Di buku nggak ada. Tapi dulu beliau mendapatkan pamor Naga Gerah itu dari Habib Hasan Mayong almarhum. Itu tulisannya pakai Arab Pegon. Ya, seperti itu. Nah, tahun 97.
Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari dapur ini istimewa sahabat Pusaka Jawa. Ini pakai keruwingan ini. Nih. Di sini nih. Tuh. Ini kerisnya setelah saya detaili ini memakai keruwingan sampai sini. Istimewa ini. Ini mungkin kalau ketemu warangan yang bagus, mungkin tambah cakep lagi ini. Ini layaklah untuk masuk lemari. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan sahabat Pusaka Jawa, makna dan filosofi dari dapur keris Bima Rangsang yang Luk 17 ini dengan pamor pedaringan kebak adalah besar harapan doa dari Sang Empu adalah atau sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris ini mapan secara materi, kemudian dia orangnya berani dalam hal kebenaran. Dan juga mempunyai sisi spiritual yang tinggi karena dengan lambang Luk 17 tadi. Karena 17 adalah angka yang sangat sakral untuk umat Islam maupun untuk bangsa Indonesia, dan angka 7 juga melambangkan untuk orang-orang bangsa Yahudi sana, Jerman dan lain sebagainya. Itu angka 7 mempunyai satu nilai mistik yang paling tinggi. Jadi memang tidak salah jika Luk 17 melambangkan satu kewingitan, keangkeran, kesakralan yang tinggi. Jadi diharapkan si pemilik ini mempunyai satu tingkat spiritual yang tinggi. Dia orangnya pemberani, tapi juga dia mempunyai rezeki yang banyak, bandanya banyak, karena di sini lambangnya adalah pedaringan kebak, artinya mapan secara materi. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Siapa sih yang tidak ingin mapan secara materi? Pastinya semua ingin menjadi orang yang mapan secara materi. Dan kalau kita ketahui sahabat Pusaka Jawa, karena ini sangat langka, dapur kayak gini dibuat khusus karena kita ketahui seniman sedikit orangnya. Orang difabel pun tidak banyak, lebih banyak orang normalnya. Kemudian para pelukis, penari, juga orang ahli sastra, falsafah, ya itu juga sedikit. Makanya keris ini jarang dijumpai, dan keris-keris yang tua yang di atas Luk katakan 15 dengan yang utuh begini, itu pastinya sangat susah sahabat Pusaka. Kalau nom-noman banyak lah ya, atau nem-neman atau kamardikan banyak. Kalau ini insya Allah sepuh sahabat Pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila sahabat Pusaka Jawa ingin subscribe, silakan pencet tombol subscribe. Yang kemudian like, share, and comment. Yang ingin request nama dapur, silakan request dapur apa, komentar di kolom komentar. Jika ada insya Allah saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada makfuan. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ladang ibadah saya nanti kelak ya di akhirat, menjadi ladang, bukannya menjadi mudarat buat saya. Karena niatan saya di sini adalah berbagi sedikit ilmu yang ada di diri saya, debu lah ya istilah daripada senior-senior keris yang ada di luar sana. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.